Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kata Bu Megawati ya soal makanan impor. Apa-apa makanan impor, semuanya serba impor. Nah, pada hakikatnya sebagai petugas partai, seharusnya Bu Megawati mengkritik petugas partainya yang menjadi presiden begitu kan. Beras impor, semuanya impor begitu kan ya. Bahkan apa sih yang tidak impor di Indonesia begitu kan. Seharusnya Bu Megawati mengkritik petugas partainya begitu kan ya. Ya, mengkritik Pak Jokowi sebenarnya begitu kan. Ya, kok seolah-olah ya sudah mengkritik di luar itu begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Coba bayangkan. Ini masalah terkait dengan adanya soal impor begitu kan ya. Apakah selama ini katanya sudah ada 1 juta ton begitu ya beras untuk impor dari Cina begitu. Bayangkan begitu. Apakah selama ini ya Bu Megawati tidak tahu terhadap bagaimana dengan kondisi impor ini begitu kan? Ujung-ujungnya kan presiden yang melakukan itu begitu kan? Ujung-ujungnya kan pemerintah sendiri begitu. Ujung-ujungnya kan petugas partai sendiri begitu. Seharusnya kan kritik Pak Jokowi lah secara terang-terangan mereka begitu. Kan begitu logikanya begitu. Karena politik kita kan dinamis begitu kan ya, tidak menentu di situ begitu. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa wah, ini gimana Pak Bu Megawati begitu kan? Ya, kok seolah-olah ya dia ingin mengkritik Pak Jokowi tapi tidak menyebutkan nama Pak Jokowi begitu kan? Ya, kita lihat saja mereka ya seperti ini ya. Ini komentar-komentar dari netizen. Megawati, lidah rakyat Indonesia tak boleh terjajah makanan impor ya. Kritiklah Pak Jokowi dong begitu kan di situ begitu. 10 tahun ya petugas partai dan Anda ngapain aja kalau jenjang pilpres ya amnesia pada Indonesia ya ini. Fakta rezim Jokowi doyan impor katanya ya. Kemarin aja Bu Mega sudah 10 tahun petugas partaimu impor-impor. Padahal ya janjinya ya setinggi langit katanya begitu. Tapi inilah politik kita begitu kan ya. Tetapi inilah politik kita begitu, ada pro dan kontra begitu kan. Ya, pada hakikatnya kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini seharusnya begitu ya melihat bagaimana kritikan-kritikan itu ditujukan kepada Pak Jokowi begitu kan ya. Ini kan banyak sekali ya pro kontra hari ini begitu. Ini kemana aja Bu Mega, sudah 10 tahun petugas partaimu impor-impor, padahal janjinya setinggi langit. Tapi mulutnya sama kenyataan nggak pernah ketemu, katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen begitu pedasnya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini ya seharusnya katakanlah bahwa pemerintah hari ini di era kepemimpinan Pak Jokowi ya selalu impor terus begitu kan ya. Apa yang mau kita apa namanya terima begitu kan. Apa yang mau kita harapkan kepada rezim hari ini ya terutama kepada Pak Jokowi. Kalau ya petani-petani lokalnya kok seperti itu begitu kan ya. Katanya kalau sudah impor gimana begitu. Katanya 1 juta ton ya bagi-bagi beras ya katanya nanti setelah Pak Jokowi ya tidak lagi menjadi presiden begitu. Tapi kita ya tunggu saja begitu ya. Karena pada hakikatnya masyarakat Indonesia itu ya seperti para petani begitu kan ya yang harganya beras sudah mulai agak turun di situ begitu ya dan pada hakikatnya walaupun ada impor kok tiba-tiba naik begitu kan ya. Ini memang sudah semua petinggi PDP termasuk Jokowi hanya bisa bicara, tapi yang mereka bicarakan tidak tahu artinya. Sudah susah menderita menjerit rakyat karena kebijakan rezim yang tidak pro rakyat, ya, tidak pro rakyat kecil. Masih ngomong itu, gimana katanya begitu? Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Artinya apa? Artinya persepsi orang sekarang ini melihat bahwa rezim Pak Jokowi begitu kan ya, walaupun dengan berbagai cara apapun masyarakat Indonesia kan sudah cerdas begitu kan. Tidak mungkin di satu sisi melihat bahwa ya karena mengingat apa yang selama ini impor terus ya, kita lihat saja reaksi dari masyarakat Indonesia ketika Bu Megawati mengatakan ya harus ya jangan terjajah pada impor katanya begitu. Padahal Pak Jokowi sendiri kan impor terus. Apa yang mau diharapkan masyarakat? Dampaknya kepada siapa coba bayangkan begitu ya. Itu kan punya dampak luar biasa loh begitu kepada rakyat Indonesia apalagi petani begitu kan ya.
Karena pada hakikatnya tidak tahu menentu bahwa apa namanya bagaimana yang diinginkan oleh masyarakat di situ begitu. Semuanya sekarang serba impor, impor, impor dan pada akhirnya ya jadi negara impor begitu. Bahkan ini kata Bu Megawati begitu ya, soal makanan impor. Jangan sampai terjajah ya negara kita begitu ya. Seharusnya ini tamparan keras kepada Pak Jokowi begitu. Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri ingin Indonesia mewujudkan kedaulatan pangan agar lidah masyarakat tak terjajah dengan makanan impor. Dalam menyampaikan pidatonya, dia mengutip keinginan ayahnya yang juga Presiden pertama Indonesia Soekarno alias Bung Karno soal kedaulatan pangan ya. Apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno bahwa dari lidah dan perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor ya. Bisa jadi bahan untuk kritik ya atas ya praksis ideologi di bidang pangan ya, ujar Megawati ya. Ia juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengkaji kembali aturan impor gandum sebab bea cukai ya, bea atau pajak ya masuk impor gandum ke Indonesia tercatat 0% ya. Ini kritikan-kritikan dari Bu Mega kepada Pak Jokowi begitu kan. Ya setidaknya kan mengkritik habis-habisan bagaimana dampak masyarakat hari ini begitu. Tapi masyarakat sudah paham begitu kan. Dengan adanya situasi politik dan Pilpres di 2024, Ibu Megawati seolah-olah ya pada hakikatnya ingin perubahan untuk mengkritik Pak Jokowi sebenarnya begitu kan. Tetapi di luar ini semua ya bisa saja omong kosong begitu kan. Dalam artian bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini begitu kan, Ibu Megawati tahu bahwa semuanya adalah serba impor, 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 impor begitu kan. Ujung-ujungnya menjadi negara impor begitu kan ya. Pada hakikatnya brand lokal sendiri begitu kan ya. Buatan lokal sendiri malah semakin mencekik begitu kan. Akibat apa? Akibat ya selalu impor sana sini begitu. Apa sih yang tidak bisa diimpor dari negara kita begitu? Yang kita makan, beras kita begitu kan ya. Apapun ya gandum, mulai mungkin ya berbagai hal begitu. Apalagi dalam segi pakaian. Semuanya serba impor, impor, impor. Akhirnya produk lokal begitu kan menjadi tercekik di situ begitu. Dan bahkan di satu sisi mengatakan dia menekankan pentingnya bea ya yang tinggi untuk gandum agar tidak ya adanya ketergantungan kepada hasil pertanian yang sulit ditanam di Indonesia. Padahal Megawati mengatakan banyak sumber pangan lain untuk masyarakat Indonesia. Bahkan bukan kita memiliki 10 sumber pangan lainnya yaitu hanjali ya, jagung, pisang, porang ya, sagu ya, singkong ya. Sorghum, sukun, talas, dan ubi. Jalar yang tentunya kalau diolah di backup ya oleh BRN kita ini, maka bisa menyubstansi mengganti gandum sekiranya biaya masuk bisa diterapkan dan tetap diterapkan itu begitu. Bahkan katanya ya dari Bu Megawati mengatakan bahwa penganekaraman ya atau diversikan pangan masyarakat Indonesia juga perlu. Dia juga tidak ingin sumber pangan Indonesia hanya berasal dari beras ya katanya. Karena bahan pokok itu begitu kan makanan pokok oleh negara kita kan beras di situ begitu kan. Setidaknya begini, kenapa semuanya negara-negara kita tetangga kita begitu kan masalah impor itu sangat keras sekali begitu kan ya. Coba lihat saja di negara Malaysia, di negara Thailand dan sebagainya begitu kan ya. Indonesia lah mengapa soal pangannya impor sangat luar biasa begitu. Karena pada hakikatnya pemerintah itu hanya banyak janji saja begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Kita simulasikan dengan adanya food estate yang sekarang. Katanya tanaman singkong di situ begitu kan. Kok masih gagal kok begitu kan? Siapa yang mesti disalahkan? Bukan Prabowo begitu kan yang mesti disalahkan. Siapa lagi begitu? Ya, presidennya sendiri bagaimana ya tindak lanjut itu begitu. Dan bahkan ya inilah visi dan misi dari seorang presiden di situ begitu. Inilah kegagalan Pak Jokowi yang seharusnya begitu melihat bagaimana apa yang diperlukan oleh masyarakat begitu kan. Benar apa yang disampaikan Caimin, manajemen itu harus ada keterlibatan pemerintah di situ, ada keterlibatan masyarakat. Agar apa? Agar sama-sama tahu bagaimana prosesnya begitu kan. Ya ujung-ujungnya kalau pemerintah yang melaksanakan katanya sudah menghabiskan dana triliunan, ya tidak efektif sama sekali pada ujung-ujungnya begitu kan korupsi besar-besaran kan begitu ya. Ya inilah potensi-potensi yang kemudian tidak pro rakyat begitu kan. Padahal ini punya potensi yang sangat luar biasa begitu. Harga apapun, harga pangan dan semuanya ya dijadikan sebagai impor dan sebagainya begitu. Ini kan kacau mereka begitu kan ya.
Bahkan di satu sisi mengatakan Megawati menambahkan bahwa dia pun meyakini salah satu solusi mengatasi permasalahan ini yaitu penegaraman ya pangan masyarakat Indonesia. Pada giliran rencana diversikan pangan akan menjadi beban nasional kita, katanya begitu ya. Inilah kritikan-kritikan oleh Bu Megawati kepada Pak Jokowi secara tidak langsung seperti itu begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kenapa kok baru dikritik sekarang? Bukankah 10 tahun itu sudah cukup mungkin mereka begitu kan ya? Wajar karena musim-musim Pilpres semuanya seolah-olah ya dikritik agar apa? Agar lebih baik begitu kan ya. Bahkan ya Pak Jokowi bisik-bisik dengan Pak Ganjar kalau menjadi presiden nanti ya segera tangani masalah pangan katanya. 10 tahun kemarin kemana aja begitu kan? Kan begitu logikanya begitu secara tidak langsung begitu ya. Tetapi melihat realitas dan perkembangan oke lah tidak menjadi masalah begitu. Tapi kan masyarakat Indonesia sudah paham bagaimana karakter Pak Jokowi, bagaimana karakter dari Pak Ganjar, bagaimana karakter dari Pak Prabowo yang seolah-olah sama mereka begitu di dalam mereka begitu. Tidak ada visi bagaimana masa depan ya bangsa kita, apa yang harus kita kerjakan masa depan bukan sekarang. Karena tantangan kita itu globalisasinya sangat luar biasa begitu kan. Jadi wajar kalau hal-hal yang kemudian masyarakat ya kemudian memberontak di situ, bukan memberontak sih sebenarnya, memberikan apa namanya harapan bagaimana masyarakat Indonesia itu begitu kan ya bisa kesejahteraan yang ada. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.